Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ini adalah video ke-6 dalam playlist Sistem Informasi Akuntansi. Dan topik pembahasan kita hari ini kita membahas tentang siklus penggajian. Oke, capaian pembelajaran setelah rekan-rekan belajar siklus penggajian, yang pertama adalah rekan-rekan bisa menjelaskan gambaran umum dari siklus penggajian. Kemudian yang kedua, rekan-rekan bisa menjelaskan proses bisnis dari siklus penggajian. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan bisa menunjukkan pengendalian dan perlakuan audit terhadap aktivitas siklus penggajian. Oke, konsep sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 5 siklus utama. Apa saja 5 siklus utama itu? Yang pertama adalah siklus pendapatan, yang kedua adalah siklus pengeluaran, kemudian yang ketiga siklus penggajian, yang keempat siklus produksi, dan yang kelima sistem pelaporan. Untuk siklus pendapatan dan siklus pengeluaran ini sudah kita bahas di video sebelumnya dan hari ini kita membahas tentang siklus penggajian. Oke, organisasi apa saja yang terlibat di dalam siklus penggajian? Yang pertama di sini adalah departemen lainnya. Ya, bisa departemen apapun. Nah, nanti ini fungsinya adalah menyerahkan data aktivitas kerja. Kemudian berikutnya adalah pegawai. Pegawai di sini menerima gaji. Kemudian berikutnya adalah sistem terkomputerisasi. Sistem terkomputerisasi ini fungsinya mencetak data induk penggajian. Kemudian mencetak data waktu kerja pegawai. Dan yang ketiga menghitung besaran gaji pegawai. Kemudian adalah bank, ya, yang berikutnya adalah bank. Nah, bank ini fungsinya yaitu mentransfer gaji ke rekening pegawai, kemudian mengupdate data rekening perusahaan. Berikutnya adalah institusi lainnya. Institusi lainnya ini bisa institusi pajak atau perusahaan asuransi, ya. Nanti fungsinya ini update tarif potongan gaji dan menerima pembayaran tunjangan dan pajak. Berikutnya adalah divisi penggajian. Nah, fungsi dari divisi penggajian ini sebenarnya berada di bawah fungsi Departemen Manajemen SDM, ya. Jadi divisi penggajian ini berada di bawah divisi manajemen SDM. Nah, apa saja tugasnya atau fungsinya? Yaitu mengupdate data induk penggajian, kemudian menyiapkan pembayaran gaji, membayarkan gaji, menghitung tunjangan dan pajak, dan membayarkan tunjangan dan pajak. Oke, di sini kita akan membahas contoh kasus skenario dari siklus penggajian. Yang pertama adalah memisahkan data induk penggajian dengan data lainnya. Jadi, di setiap perusahaan itu akan memisahkan data induk penggajian dengan data-data lainnya. Karena apa? Karena data induk penggajian ini digunakan sebagai data awal untuk perhitungan penggajian masing-masing pegawai. Nah, bentuk data induk penggajian ini dapat dipisahkan berdasarkan golongan. Golongan dia masuk ke dalam golongan apa di dalam organisasi perusahaan tersebut. Kemudian berdasarkan divisi, waktu kerja, dan lainnya. Nah, tugas dari divisi penggajian inilah yang nanti mengupdate data induk penggajian. Kemudian yang berikutnya adalah perhitungan penyisihan pegawai untuk berbagai komponen, ya. Nah, di sini dari perhitungan penyisihan penghasilan pegawai untuk berbagai komponen, seperti kita ketahui bahwa sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap pegawai itu berkewajiban dan berhak menyisihkan penghasilannya untuk berbagai komponen. Ya, institusi lainnya yang dimaksud di sini misalnya adalah institusi pajak yang berhubungan dengan potongan pajak penghasilan yang wajib dikeluarkan dari setiap penghasilan pegawai, atau institusi asuransi yang berhubungan dengan hak pegawai untuk mendapatkan perlindungan asuransi yang premi asuransinya akan dikeluarkan secara periodik pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data aktivitas kerja pegawai yang didapat dari unit-unit kerja masing-masing pegawai. Ya,
Jadi tahap pengumpulan data aktivitas kerja ini dilakukan secara sekuensial dengan aktivitas mencetak data waktu kerja dari sistem komputer. Data waktu kerja didapatkan dari sistem komputer karena hampir setiap perusahaan sudah memanfaatkan sistem komputer untuk mencatat waktu kerja setiap pegawai. Oke, kemudian yang keempat di sini, kemudian semua komponen yang akan menambah dan mengurangi pendapatan gaji setiap pegawai dikumpulkan dan memanfaatkan sistem komputer yang diotomatisasi untuk menghitung jumlah hak pendapatan setiap pegawai. Kemudian berikutnya adalah pembayaran gaji ke masing-masing pegawai. Biasanya perusahaan yang sudah bekerja sama dengan bank untuk mentransfer gaji setiap pegawai ke rekening masing-masing. Jadi sudah jarang sekali sekarang ditemukan pembayaran gaji dilakukan langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pegawai. Oke, berikutnya di sini adalah aktivitas siklus penggajian yang berhubungan langsung dengan pegawai ini akan berakhir sampai pegawai menerima gajinya masing-masing. Nah, langsung ke yang ketujuh, akan tetapi untuk proses penggajian yang berhubungan dengan institusi lainnya belum berakhir. Tadi institusi lainnya contohnya adalah institusi pajak atau perusahaan asuransi ya. Karena di sini perusahaan masih wajib untuk menyetorkan setoran pajak maupun premi asuransi ke masing-masing institusi yang tadi ya, yaitu bisa jadi institusi pajak atau premi asuransi yang ditunjuk oleh perusahaan. Oke, di sini kita akan membahas berikutnya adalah 7 aktivitas utama dari siklus penggajian. Oke, di sini 7 aktivitas utama dari siklus penggajian itu adalah yang pertama adalah di sini kita update file induk penggajian. Jadi tadi sudah dibahas bahwa update file induk penggajian ini adalah tugas dari divisi penggajian. Ya, saya ulang lagi. Tadi kita akan membahas tentang 7 aktivitas dari siklus penggajian. Ya, yang pertama adalah update file induk penggajian. Ya, ini biasanya yang mengerjakannya adalah divisi penggajian. Oke, prosedur updating file pegawai ini dimaksudkan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi, ya, seperti bertambah atau berkurangnya pegawai dan perubahan tingkat gaji. Oke, jadi kan pegawai ada yang keluar, ada juga yang masuk, ya. Jadi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi. Nah, proses dari updating file untuk induk penggajian ini dilakukan secara periodik setiap ada perubahan kebijakan penggajian ataupun perubahan kebijakan kepegawaian. Nah, keberadaan teknologi informasi ini akan sangat besar manfaatnya dalam aktivitas ini karena sudah memungkinkan untuk tidak menggunakan atau menggunakan data cetak lagi. Apalagi teknologi yang digunakan sudah lebih maju. Jadi proses updating dapat dilakukan secara otomatis ya. Kemudian berikutnya adalah update tarif berbagai potongan. Nah, di sini data yang diupdate misalnya tarif dan potongan pajak maupun tarif asuransi untuk pegawai ya. Jadi data yang diupdate yaitu tarif dari potongan pajak ataupun tarif asuransi untuk pegawai. Nah, perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima perubahan mengenai tarif pajak maupun potongan gaji lainnya seperti dari perusahaan asuransi. Nah, karakteristik updating potongan ini serupa dengan updating data induk penggajian, yaitu perubahan tarif potongan akan mempengaruhi rate perhitungan gaji untuk masing-masing pegawai. Berikutnya adalah validasi waktu dan kehadiran. Ya, jadi validasi ini dilakukan pada waktu data ya. Ini yang sekarang yang kedua sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke validasi waktu dan kehadiran. Oke, validasi dilakukan pada waktu dan kehadiran pegawai yang didapatkan dari tiap divisi tempat para pegawai bekerja.
Nah, informasi ini datang dalam berbagai bentuk, bergantung pada status pembayaran gaji pegawai. Nah, perbedaan status pembayaran biasanya diakibatkan karena perbedaan perhitungan skema pembayaran kompensasi. Contohnya adalah pegawai yang pembayarannya jam kerjanya dihitung per jam. Ada pegawai yang dibayar dengan tingkat pembayaran yang tetap, tidak tergantung jam kerja, dan ada juga pegawai yang dibayar berdasarkan dari jam kerja. Oke. Berikutnya adalah di sini kita membahas tentang penyajian penggajian. Ya, berikutnya adalah tentang penyajian penggajian. Oke, untuk penyajian penggajian ini di mana penyajian ini diserahkan melalui bank. Biasanya adalah yang menyetorkan di sini untuk penggajian itu adalah bank, karena sudah jarang sekali penggajian itu dibayarkan secara tunai, ya. Nah, aktivitas penggajian ini merupakan tahapan sekuensial dari 3 aktivitas sebelumnya. Nah, lebih tepatnya dalam aktivitas ini dilakukan perhitungan terhadap besaran gaji yang akan diterima setiap pegawai berdasarkan data-data yang dimiliki dari 3 aktivitas sebelumnya, ya. Departemen tempat pegawai bekerja pada waktu yang telah ditentukan akan memberikan data mengenai jam kerja yang dihabiskan untuk setiap pegawai. Kemudian supervisor akan mengonfirmasikan data tersebut. Informasi tingkat gaji masing-masing pegawai didapat dari file induk penggajian. Bagi pegawai yang dibayar per jam, jumlah jam kerja masing-masing pegawai akan dikalikan dengan tingkat upah dan kemudian tambahan untuk lembur atau bonus akan ditambahkan. Untuk pegawai yang menerima gaji bulanan, gaji kotor adalah perubahan dari gaji tahunan yang mencerminkan lamanya periode pembayaran. Nah, selanjutnya semua potongan penggajian akan dijumlahkan dan nanti totalnya ini dikurangi dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Nah, terakhir daftar penggajian dan slip penggajian pegawai kemudian dicetak. Oke, ya itu untuk penyajian penggajian. Oke, jadi penyajian penggajian itu adalah aktivitas penyiapan penggajian yang dilakukan secara sekuensial dari 3 aktivitas sebelumnya. Nah, penyajian penggajian ini tergantung apakah dia dibayarnya per jam atau dibayarnya tetap. Oke, berikutnya adalah pembayaran penggajian. Yang kelima adalah pembayaran penggajian. Nah, pembayaran penggajian ini jadi sebagian besar gaji pegawai dibayar dengan menyerahkan langsung uang tunai sebesar gaji bersih pegawai beserta slip gajinya atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Untuk tujuan pengendalian, biasanya rekening bank untuk penggajian dipisahkan dari rekening pengeluaran lainnya. Nah, daftar penggajian dan dokumentasi pengeluaran kemudian dikirimkan ke kasir. Kemudian kasir akan meninjau, kemudian menandatangani dan menyebarkan cek gaji. Oke, berikutnya adalah perhitungan tunjangan pegawai dan pajak oleh perusahaan. Nah, biasanya perusahaan membayar pajak penghasilan dan kompensasi pegawai itu secara langsung. Ya, kadangkala perusahaan sering juga memberikan kontribusi atau menanggung keseluruhan pembayaran premi asuransi. Nah, ada juga perusahaan yang premi asuransinya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Cuman ada juga perusahaan misalnya menanggungnya hanya sebagian dan sebagiannya lagi diberikan atau ditanggung oleh si pegawai. Ya. Jadi perhitungan tunjangan pegawai atau pajak itu tergantung, kalau tunjangan pegawai itu tergantung dari kebijakan perusahaan, ya. Oke, tapi kalau pajak itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketujuh adalah pengeluaran pajak
dan potongan lain-lain ya. Di sini pengeluaran pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Nah, pajak penghasilan di mana setiap pegawai ini dipotong pajak penghasilan ya. Nah, pajak penghasilan ini kita sesuaikan lagi dengan kebijakan pemerintah ya. Pemerintah kebijakannya seperti apa? Nah, ini kita sesuaikan, nanti baru kita hitung potongan pajaknya berapa gitu. Karena setiap potongan pajak setiap pegawai itu pun berbeda-beda, tergantung dari penghasilannya dan dari kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian potongan lain-lain, dan potongan lain-lain itu tadi maksudnya bisa potongan premi asuransi. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang praktek error atau fraud pada siklus penggajian. Nah, seperti apa sih ya praktek error dan fraud pada siklus penggajian? Dan baiknya kita pengendaliannya seperti apa gitu. Yang pertama adalah yang suka terjadi yaitu perubahan tanpa otorisasi atas file induk penggajian. Nah, ini bisa jadi terjadi yaitu perubahan tanpa otorisasi atas file induk penggajian. Resikonya seperti apa? Nah, resikonya apabila terjadi perubahan tanpa otorisasi, ini yang pertama adalah mengakibatkan biaya gaji atau tarif dasar lainnya yang digunakan untuk menetapkan kompensasi pegawai ternyata dipalsukan. Ya, karena dipalsukan ini akhirnya mengakibatkan kenaikan biaya. Ya, cost-nya jadi lebih besar. Setelah itu, cost-nya lebih besar, kemudian bisa juga menimbulkan laporan yang tidak akurat atas biaya tenaga kerja yang kemudian akan mempengaruhi pada keputusan yang dibuat. Jadi, untuk merubah perubahan data file induk penggajian ini tanpa otorisasi ini berdampak fatal karena beresiko yang pertama mengakibatkan kenaikan biaya, kemudian yang kedua adalah menimbulkan laporan yang tidak akurat yang nanti akan mempengaruhi pada keputusan yang akan dibuat. Nah, nanti solusinya atau upaya pengendaliannya seperti apa? Upaya pengendaliannya adalah pertama, kita harus memisahkan bagian update data pegawai dengan bagian yang memiliki akses langsung ke cek pembayaran gaji. Oke, ini bagian ini harus dipisahkan, yaitu bagian update data pegawai dan bagian yang memiliki akses langsung ke cek pembayaran gaji. Kemudian berikutnya adalah semua file induk penggajian harus ditinjau dan disetujui oleh orang lain selain pegawai yang merekomendasikan perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengendalikan akses ke sistem penggajian ya. Jadi akses ke sistem penggajian ini harus dikendalikan. Kemudian yang berikutnya adalah praktek error atau fraud yang terjadi yaitu data waktu kerja yang tidak akurat. Nah, resikonya apa kalau misalnya data waktu kerja yang kita dapat itu tidak akurat? Resikonya yang pertama adalah ketidakakuratan dalam catatan waktu kehadiran ini dapat menghasilkan peningkatan biaya tenaga kerja dan laporan biaya tenaga kerja yang salah. Ya, sama seperti yang tadi yaitu bisa meningkatkan biaya tenaga kerja dan bisa membuat laporan biaya tenaga kerja yang salah. Kemudian yang kedua yaitu ketidakakuratan waktu kerja dapat merusak moral pegawai, ya kan ya. Jadinya misalkan pegawai yang seharusnya tidak kerja ya malah dianggap dia masuk yang seharusnya telat dianggap masuknya tepat waktu itu karena mendapatkan info atau data waktu yang tidak akurat. Nah, solusinya atau upaya pengendaliannya adalah di mana sekarang semua perusahaan sudah menggunakan mesin otomatisasi dalam waktu hadir atau waktu kerja. Nah, data mesin pencatat waktu kehadiran dapat juga langsung digunakan untuk memperkirakan atau bahkan langsung menghitung penggajian, serta dapat juga digunakan untuk merekonsiliasi data waktu kerja. Oke, berikutnya praktek error atau fraud pada siklus penggajian adalah pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Nah, resikonya apa untuk pemrosesan penggajian yang tidak akurat ini? Kompleksitas pemrosesan penggajian, misalnya berbagai syarat peraturan perpajakan, dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan pada pemrosesan penggajian. Oke. Jadi di dalam pemotongan pajak itu berdasarkan peraturan yang berlaku itu kan banyak ya syarat dan peraturan yang harus kita perhatikan. Nah, di sini
bisa terjadi memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penggajian. Kemudian yang B, mengakibatkan kesalahan dalam catatan dan laporan biaya penggajian. Kesalahan pemrosesan dapat mengakibatkan penalti atau denda. Contohnya adalah misalnya terlambat pembayaran pajak. Nah, solusinya atau upaya pengendaliannya adalah di mana pemeriksaan kembali pada daftar penggajian untuk memastikan perhitungan penggajian yang sudah akurat. Kemudian yang B, yaitu status pajak pegawai juga harus diklasifikasikan dengan tepat. Oke, kemudian praktek error atau fraud pada siklus penggajian bisa jadi yaitu pencurian cek gaji atau cek gaji palsu. Nah, ini bahaya ya. Nah, resikonya adalah peningkatan biaya karena hilangnya sejumlah kas. Solusinya adalah yang A, pertama yaitu pembatasan akses terhadap cek penggajian kosong, kemudian pembatasan juga terhadap penandatanganan cek, nomor cetak untuk semua cek penggajian, dan perhitungan cek penggajian secara periodik. Kemudian yang B, solusinya adalah menggunakan rekening penggajian yang dipisahkan dari rekening pengeluaran lainnya dapat memberikan perlindungan tambahan atas pemalsuan dan perubahan yang terjadi, karena perubahan yang terjadi menjadi lebih mudah untuk ditelusuri. Berikutnya yang kelima adalah kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Nah, bisa jadi kehilangan data atau bisa jadi pengungkapan data tanpa otorisasi. Nah, bahayanya atau resikonya adalah pengungkapan data tanpa otorisasi dapat mengakibatkan penuntutan oleh pegawai karena telah lalai sehingga data pribadi pegawai dapat tersebar. Nah, upaya pengendaliannya adalah pembatasan akses terhadap database pegawai. Oke, prosedur pengendalian terbaik dari siklus penggajian ini adalah pertama harus menggunakan kata sandi pengaman atas akses database yang berhubungan dengan pegawai. Ya, karena tadi kita sudah bahas resikonya apa saja apabila pengendalian ini tidak dijalankan dengan baik ya. Dan tadi juga kita sudah jelaskan upaya pengendaliannya seperti apa. Nah, prosedur terbaiknya adalah yang pertama menggunakan kata sandi pengaman atas akses database yang berhubungan dengan pegawai. Kemudian yang kedua, pembuatan data cadangan atau pemulihan dari risiko kehilangan atau kerusakan. Ini merupakan upaya pengendalian yang biasa dilakukan untuk mengurangi risiko hilangnya data penggajian. Ya, jadi ini dibuatkan data cadangan atau pemulihan dari risiko kehilangan atau kerusakan. Oke, nah ringkasan kita hari ini tadi kita sudah membahas organisasi dalam siklus penggajian, ya. Kemudian kita sudah membahas juga contoh kasus dari skenario siklus penggajian. Kemudian kita membahas 7 aktivitas utama siklus penggajian. Dan yang keempat kita sudah membahas contoh kasus praktik error atau fraud pada siklus penggajian. Dan kita juga sudah bahas tadi apa saja upaya pengendalian pada kasus praktik error ataupun fraud pada siklus penggajian. Oke, selesai materi kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.